Oke, ini adalah produk Visipack. Sudah cukup banyak dipakai di siloam radiologi dan banyak rumah sakit di Indonesia. Ini adalah evolusi media kontras dari tahun ke tahun, dari 1950. Ini dimulai dari ionik, kontras media, kemudian ilmu pengetahuan terus berlanjut dari 1980 berkembang menjadi non-ionik, sampai sekarang adalah non-ionik isoosmolar. Jadi apa sih non-ionik isoosmolar? Non-ionik isoosmolar adalah kontras media yang osmolaritasnya sama dengan darah. Kalau untuk saat ini, banyaknya di Indonesia adalah kontras media yang low osmolar kontras media, yang osmolaritasnya masih lebih tinggi 3-5 kali dibandingkan dengan darah. Oke, ini adalah basic prinsip dari osmosis. Jadi ini jika ada dua cairan di dalam tabung, kemudian ada dinding semipermeable di tengahnya, yang sebelah adalah hypertonic solution, jadi osmolaritasnya lebih tinggi, dan yang sebelahnya ini yang osmolaritasnya lebih rendah. Nah, yang di tabung berikutnya adalah isotonic solution. Jadi satu tabung ini memiliki osmolaritas yang sama dengan yang satunya lagi. Hasilnya seperti apa? Jadi prinsip dasar osmotik adalah menarik cairan yang osmolaritasnya lebih rendah ke osmolaritas yang lebih tinggi. Kalau isotonic solution gimana? Tidak akan terjadi tarik-menarik cairan tersebut. Kemudian ini adalah konsekuensi dari kontras media, karena kontras media yang ada saat ini adalah mostly low osmolar kontras media. Ketika disuntikan ke dalam pembuluh darah, dia akan menarik cairan dari ekstravasasi masuk ke dalam pembuluh darah, karena untuk mencapai titik equilibrium dari osmolaritasnya, sehingga apa? Terjadi peningkatan volume dan juga penurunan konsentrasi dari kontras media itu sendiri. Bahkan kalau dilihat di sini, sel darah merah sendiri yang sebelumnya bulat, ketika tertarik cairan karena ada penarikan osmolaritas, ini sel darahnya akan berubah menjadi shrinkage cell atau keriput. Nah, ini adalah osmolaritas yang berefek ke sel darah merah. Jadi kalau misalnya plasma, ini 95,4% sel darah merahnya masih baik semua, masih bulat. Kemudian diberikan Visipack atau isoosmolar kontras media 320, sel darah merahnya yang sehat itu 75,9%. Bahkan untuk iomeron 400 ini hanya 5% sel darah merahnya yang masih sehat. Jadi kalau dilihat di sini, nah, kemudian ini adalah endothelial damage in vitro. Jadi ketika pemberian kontras media akan ada kerusakan di endotelial. Untuk Visipack sendiri sedikit dibandingkan dengan kontras media yang lainnya. Nah, ini adalah bagaimana osmolaritas mempengaruhi untuk berkembang menjadi CIAKI atau Contrast Induced Acute Kidney Injury. Jadi ketika osmolaritas tinggi diberikan, terjadi ekskresi natrium dan air, kemudian mekanisme TGF terstimulasi, kemudian penurunan GFR dan penurunan fungsi ginjal. Lalu juga ada peningkatan hormon endothelin dan adenosin, sehingga pembuluh darahnya menjadi vasokonstriksi. Karena aliran darah di ginjal menurun, otomatis akan terjadi iskemik pada jaringan di ginjal, sehingga jadi penurunan fungsi ginjal. Kemudian ini adalah jurnal dari Netflix Study, yaitu untuk menunjukkan bahwa kontras media isoosmolar ini lebih aman atau lebih ditoleransi dengan baik pada pasien yang memiliki kerusakan fungsi ginjal. Jadi ini membandingkan antara iodixanol atau Visipack dan iohexol. Jadi dari 129 pasien, ini yang memang memiliki kerusakan ginjal. Jadi serum kreatinina 1,5 sampai 3,5 mg per dl dan memiliki DM yang menjalani coronary or aortofemoral angiography. Jadi tujuan utamanya mau dilihat apa sih jurnal Netflix Study ini? Yang pertama adalah mau dilihat puncak serum kreatinin pada 3 hari setelah pemberian kontras media. Kemudian yang tujuan keduanya adalah peningkatan serum kreatinin yang meningkat 0,5 mg per dl atau lebih 1,0 mg per dl dari hari ke-0 sampai hari ke-7. Jadi ini hasilnya adalah untuk yang meningkat 0,5
0 sampai 3 hari setelah pemberian kontras media itu peningkatannya adalah untuk Visipek, iodixanol itu 0,13 mg per desiliter. Sementara untuk iohexol atau low osmolar kontras media itu 0,55 mg per dl. Lalu untuk secondary endpoint-nya, jadi mau melihat yang serum kreatininnya meningkat lebih dari 0,5 sampai 1,0, ternyata pada Visipek hanya 3,1%, sementara di kontras media low osmolar itu 26,2% yang serum kreatininnya meningkat 0,5 mg. Sementara untuk serum kreatinin yang lebih dari 1,0 meningkatnya pada Visipek itu tidak ada. Lalu ini kan kita sedang membahas tentang kardiak ya. Tadi seperti yang Dr. Rusli bilang dan Pak Tino, sebaiknya untuk heart rate pada saat TCA itu tidak lebih dari 70. Tapi jadi mau dilihat, karena pemberian kontras media juga tadi disebutkan oleh Pak Tino, pada saat pasiennya masih bagus heart rate-nya, tapi ketika pasien merasakan panas, dia akan meningkat. Jadi itu akan mempersulit untuk dilakukannya CTCA. Nah, ini jurnalnya, ini adalah jurnal Svensson yang menunjukkan bahwa heart rate variability and heat sensation during CT coronary angiography, low osmolar versus iso-osmolar. Membandingkannya antara iodixanol, Visipek 320 mg iodin, dan juga iomeprol 400 mg pada pemeriksaan CTCA. Yang mau dilihat tujuannya adalah mengetahui perbedaan detak jantung, kemudian sensasi panas, serta kualitas gambar. Karena ini kualitas gambarnya cukup jauh ya, satu konsentrasinya 320, yang satu 400 mg iodin. Hasilnya adalah variasi heart rate-nya pada Visipek atau iso-osmolar kontras media itu 1,4 heartbeat per menit, sementara pada low osmolar kontras media 4,4 heartbeat per menit. Lalu pasien yang mengalami heart rate lebih dari 80 beat per menit pada Visipek itu hanya 3 pasien, sementara pada low osmolar kontras media itu 26 pasien. Lalu satu pasien mengalami heart rate lebih dari 100 beat per menit pada Visipek, sementara low osmolar kontras media ini di jurnal Svensson 15 pasien. Lalu terjadi aritmia lebih besar pada low osmolar kontras media dibandingkan dengan iso-osmolar kontras media. Lalu untuk kelompok dengan low osmolar kontras media mengalami heat sensation yang lebih kuat daripada iso-osmolar kontras media. Kemudian kualitas gambar ternyata tidak berbeda secara bermakna. Ini untuk hasilnya. Heartbeat per menitnya jauh lebih tinggi pada low osmolar dibandingkan dengan yang iso-osmolar Visipek. Ini adalah visual analog scale. Jadi pasien dihitung dari sensasi rasa panas dan tidak nyaman. Untuk low osmolar kontras media itu lebih panas dan lebih tidak nyaman dibandingkan dengan Visipek. Ya. Kemudian untuk kualitas gambar sendiri tidak ada berbeda secara bermakna, karena setelah dinilai, kalau nilainya 0 itu tidak bisa didiagnostik, kemudian yang 1 itu bisa diterima, kemudian untuk yang 2 itu excellent. Jadi hasilnya adalah 1,79 versus 1,75. Walaupun konsentrasinya yang 1,400 dan yang satunya lagi 320, ternyata kualitas gambarnya tidak berbeda secara bermakna. Karena kalau kita lihat yang tadi di belakang, pada saat ada low osmolar kontras media disuntikan, ada penambahan volume sehingga penurunan konsentrasi dari kontras media itu sendiri. Tapi kalau untuk Visipek, itu lebih minimal terjadinya. Kemudian ini adalah ketidaknyamanan pada saat pemberian kontras media dibandingkan dengan iopamidol. Ternyata Visipek itu lebih nyaman 6 kali dibandingkan dengan iopamidol. Ini adalah jurnal-jurnal yang menyebutkan juga bahwa Visipek atau iso-osmolar kontras media itu lebih nyaman dibandingkan dengan kontras media yang lainnya seperti iohexol, ioxaglet, iopramide, dan iopamidol. Lalu ini juga sama meta-analisis dari McCulloch 2011. Jadi di meta-analisis ini ada 22 studies atau 22 jurnal dari yang membandingkan iodixanol atau Visipek dengan low osmolar kontras lainnya. Jadi mostly mereka menunjukkan jurnal-jurnalnya menunjukkan bahwa Visipek ini lebih nyaman dan lebih terasa tidak sakit dan tidak panas dibandingkan dengan low osmolar kontras media.
Lalu ini juga ada international guideline dari American Society of Nephrology, Canadian Association of Radiologists, kemudian ada KDIGO dan Swedish, menunjukkan bahwa guideline tersebut pemberian kontras media isoosmolar itu direkomendasikan. Lalu untuk di Swedia dari Swedish ini untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu direkomendasikan untuk penggunaan isoosmolar kontras media. Jadi benefit dari isoosmolar kontras media atau VisiPack sebenarnya kita concern di 3 ini, renal safety, cardiac safety, dan patient comfort. Oke, VisiPack jadi kenyamanan pasien lebih baik dari sensasi nyeri dan panas, kemudian reaksi samping berat akibat pemberian dari kontras media yang rendah ditunjukkan dari studi nefrik yang tadi saya bahas, kemudian dapat melindungi ginjal pasien pada pasien resiko sedang dan tinggi, tidak meningkatkan denyut jantung atau minimal meningkatkan denyut jantung selama CTCA dan menyebabkan lebih sedikit aritmia jantung pada jurnal Svensson et al. Lalu kualitas gambar yang memadai bahkan pada konsentrasi yodium yang rendah yaitu 320 mg iodin dari jurnal Svensson et al. Kemasan VisiPack ini ada satu konsentrasi yaitu 320 mg iodin dengan 2 volume 50 ml dan 100 ml. Kemudian VisiPack memiliki halal certification dari Europe. Kenapa kok bukan MUI? Memang bukan MUI, tapi halal certification dari Europe ini diakui oleh negara-negara yang ada di slide ini, yaitu dari Malaysia, Indonesia, Singapura, kemudian ada Uni Emirat Arab, dan yang lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator.